Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Lantas, kembali lagi bersama saya Bribtu Dinda. Pada siang hari ini saya sudah bersama dengan Kasat Lantas Polresta Serang Kota, Kompol Tri Wilarno SIKMH. Pada siang hari ini kita akan berbincang santai mengenai pengamanan nanti arus lalu lintas pada saat Operasi Lilin 2023. Selamat pagi Komandan. Pagi Mbak Segar Dinda, sekali sepertinya sehat? pada siang hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Komandan izin bertanya, masyarakat juga pengen tahu nih Dan, gimana sih situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polresta Serang Kota? Untuk saat ini situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polresta Serang Kota alhamdulillah cukup kondusif, tidak ada kendala yang berarti yang menyebabkan hambatan ataupun antrian kendaraan yang cukup meningkat. Hanya saja paling biasanya pada saat jam sibuk pagi dan sore hari itu wajar ada peningkatan volume kendaraan karena masyarakat juga akan berangkat kerja, ada yang mengantar ke sekolah. Tentunya untuk mengantisipasi kami lakukan plotting personil di situ atau kegiatan pengaturan pagi di titik-titik rawan keramaian seperti di depan SDL, di depan sekolah SMA 1, kemudian di persimpangan-persimpangan lain yang rawan kerawanan keramaian di wilayah-wilayah Polresta Serang Kota. Baik. Nah Komandan, sekarang kan sudah bulan Desember menjelang Operasi Lilin 2023 nih Dan. Apa saja sih kesiapan Polresta Serang Kota dalam menghadapi operasi yang akan datang? Mulai dari mungkin personel, salpras maupun plottingan-plottingan yang nanti akan disiapkan. Betul sekali. Jadi ini agenda rutin, udah tiap tahun kita melaksanakan kegiatan pengamanan operasi Lilin Natal Tahun Baru 2023-2024. Yang pertama tentunya personil Satlantas dulu yang disiapkan. Jumlah personil kami ada 83 orang, 83 personil yang terdiri dari 1 PNS dan 82 personil Polri. Itu nanti kita akan maksimalkan untuk melakukan pengamanan di seluruh wilayah hukum Polresta Serang Kota. Kemudian untuk sarana prasarana kami menyiapkan kendaraan R2 sebanyak 14 unit yang nanti digunakan untuk tim pengurai kemacetan ataupun pengurai kepadatan di wilayah hukum Polresta Serang Kota. Kemudian ada mobil atau R4 sebanyak 4 unit yang nanti digunakan untuk patroli ke daerah-daerah rawan laka ataupun daerah rawan kepadatan. Kemudian sarana lain seperti pendukung, seperti barrier, tolo-tolo, traffic cone, kami juga siapkan yang nantinya akan digunakan untuk rekayasa arus lalu lintas. Kemudian perlengkapan-perlengkapan pribadi, perorangan seperti jas hujan, apil, tongkat, borgol juga kami siapkan untuk kelengkapan pada masing-masing personil Satlantas. Baik. Sudah lengkap sekali Dan ya. Sepertinya sudah siap mengamankan Operasi Lilin 2023. Betul, harus siap. Harus siap untuk masyarakat khususnya Kota Serang. Komandan, mungkin masyarakat juga harus tahu nih Dan, titik rawan atau trouble spot mungkin di wilayah-wilayah yang seperti lokasi wisata, ada tidaknya mungkin Komandan bisa memberitahu. Betul. Untuk di Serang Kota, sebenarnya kalau lokasi wisata di Serang Kota itu tidak terlalu ramai. Justru kami itu jalur dari Serang Kota menuju ke lokasi wisata di wilayah Cilegon, wilayah Pandeglang seperti Carita, Cilegon seperti Anyer. Itu yang sangat padat. Jadi kendaraan datangnya pun bisa dari luar daerah, seperti bisa dari Bogor, dari Tangerang, dari Jakarta. Mereka akan menuju ke Anyer, Carita, Cinangka. Nah disitulah jalur yang dilintasi itu yang rawan dengan keramaian atau kepadatan. Nah jalur-jalur yang akan dilintasi itu terutama yang akan terjadi keramaian ataupun kepadatan, terutama dari Palima sampai dengan Cinangka. Untuk wilayah Serang Kota sendiri itu mulai dari Palima, pertigaan Ciomas sampai dengan Padarincang. Nah, disitulah yang rawan kepadatan. Kemudian yang ke arah jalur lain yaitu yang ke arah Baros atau ke arah Pandeglang itu mulai dari jalur Palima sampai dengan Baros dan perbatasan Pandeglang. Di situ juga rawan terjadi
kepadatan ataupun keramaian di situ. Baik, Komandan, kemudian saya kan orang Serang nih Dan. Wong kene. Wong kene. Kalau setiap Natal ataupun Tahun Baru itu saya kalau lewat alun-alun itu pasti macet sekali Betul, Dan. betul Nah sekali. itu mungkin Komandan nanti akan mulai pengamanannya mulai kapan Dan? Biar kita tahu nih Dan. Oke, Sudah jadi ancang-ancang dari kita sekarang. lihat tahapannya ya. Tahapan kita operasi lilin ini mulai dari malam Natal, yaitu tanggal 22 sampai dengan 23, 24. Kemudian Natalnya tanggal 25. Kemudian itu ada jeda waktu kosong, kemudian masuk di tanggal malam tahun baru dan tahun barunya. Untuk malam Natal, itu tanggal 24 sampai dengan tanggal 25, itu kita fokus pengamanan di gereja-gereja. Ada 4 gereja besar, yaitu Gereja Kristus Raja, kemudian Gereja GKI, Gereja Bethel, dan Gereja HKBP. Kemudian ada beberapa gereja yang tidak terlalu besar, itu lokasinya di kawasan Mangga 2. Nah, di situ tentunya kami tempatkan personil Satlantas untuk membantu pengaturan di depan lokasi gereja, terutama pada saat jamaat keluar masuk gereja, maka di situ kita akan lakukan pengaturan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas. Kemudian setelah itu masuklah kita ke malam tahun baru. Nah, malam tahun baru biasanya rame kan, Mbak Dinda, orang Serang tahu sendiri. Ya, orang Sangat Serang rame pasti tahu nih. di alun-alun Kota Serang. Jadi betul sekali malam tahun baru pasti akan terpusat di Kota Serang. Di alun-alun Kota Serang, mohon maaf, di alun-alun Kota Serang. Antisipasi yang kami lakukan untuk mengurai kepadatan di lokasi alun-alun Kota Serang, nantinya akan dilakukan beberapa rekayasa arus lalu lintas di beberapa lokasi. Yang pertama, nanti arus yang menuju ke alun-alun dari arah Serang Timur atau dari arah Ciceri nanti akan kita alihkan di perempatan Pisang Mas. Jadi nanti akan kita alihkan mengarah ke Kebon Jahe. Sebegitu pula arus yang datang dari Kebon Jahe, yang dari Pandeglang nanti akan kita alihkan di Kebon Jahe. Nah, Kebon Jahe nanti akan kita alihkan menuju ke Ciracas Kepandean. Nah, nanti arus lalu lintas yang akan masuk ke alun-alun semuanya dari barat, dari arah Kepandean, kemudian Magersari, Pocis, Diponegoro sampai dengan alun-alun. Jadi kita akan upayakan arus itu satu arus dari arah barat, sehingga tidak ada crossing di alun-alun. Itu kami harapannya tidak ada kepadatan yang signifikan di alun-alun itu sendiri. Itu untuk malam tahun baru, Mbak. Tahun baru. Kemudian lanjut di tahun barunya. Oh iya, tahun barunya. Nah, tahun barunya tadi sudah saya jelaskan, jalur wisata. Ya sama seperti yang tadi saya jelaskan, intinya kita antisipasi di jalur Palima sampai dengan Cinangka dan Palima sampai dengan Baros. Baik. Nah, untuk warga Serang, jangan khawatir nih, rekayasa lalu lintasnya sudah disiapkan dengan matang sama Bapak Kasat Lantas. Jadi kalau mau berpergian insya Allah aman. Aman ya Dan? Insya Allah aman, yang penting jangan lupa tertib berlalu lintas, insya Allah aman. Tertib berlalu lintas, baik Dan. Komandan, kami kan Gen Z nih sekarang. Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih aplikasi Polri yang bisa kita buka untuk memudahkan pelayanan apa saja sih yang ada di Polri gitu Dan? Betul, kami Polri tentunya menyesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat yang di sini sekarang cenderung banyak sekali Gen Z atau milenial. Betul Dan, milenial. Nah, tentunya kami ada satu aplikasi milik Polri secara keseluruhan, yaitu aplikasi Super App. Di situ semua pelayanan-pelayanan Polri bisa diakses dengan mudah, bisa dilihat. Aplikasi Super App itu ada di App Store dan Play Store. Jadi bagi pengguna Android, iOS, jangan khawatir. Dua-duanya bisa mendownload aplikasi Super App untuk melihat semua layanan-layanan Polri. Nah, itu dia Sobat Polri. Jangan lupa di-download Super App namanya aplikasinya. Sobat Lantas, saya Bribtu Dinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten. Saya Kompol Triwilarno, Kasat Lantas Polresta Serang Kota. Salam presisi.